Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu hari ini di kegiatan Ramadan. Insya Allah untuk kali ini kita akan belajar tentang Quran hadis. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga semuanya sehat ya nak ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan membacakan doa, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik nah, kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Karena mengenai Al-Quran dan hadis, maka pertama kita akan bahas tentang Quran Surat Al-Ikhlas. Yang kedua yaitu tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami hukum bacaan qalqalah. Kedua, memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Ikhlas. Ketiga, melafalkan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Keempat, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Kelima, memahami hadis keutamaan belajar Al-Quran riwayat Bukhari dan Utsman bin Affan. Baik, sekarang kita mulai ke materi pertama, yaitu tentang Surat Al-Ikhlas. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 di dalam Al-Quran. Nah, Surat Al-Ikhlas ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 4 ayat. Nah, surat-surat Makkiyah ini yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekkah. Makanya disebut surat Makkiyah, dan biasanya surat-surat Makkiyah ini ayat-ayatnya pendek ya. Oke, sekarang kita lafalkan sama-sama surat Al-Ikhlas dengan membaca ta'awuz basmalah bersama-sama. Sebelumnya perhatikan dulu bacaan Ibu ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita baca sama-sama. Oke, insya Allah anak-anak juga sudah hafal ya nak ya. Nah, di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita lafalkan, anak-anak hafalkan yang sudah Ibu bacakan tadi, yang sudah Ibu contohkan, silahkan anak-anak bisa mengikutinya. Baik, nah kita perhatikan di sini di surat Al-Ikhlas. Nah, di sini sudah Ibu beri tanda ya nak ya. Nah, coba di ayat pertama ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pokok pembahasan surat Al-Ikhlas, kita juga perlu mengetahui ya ilmu tajwid atau
eee, tajwid apa saja yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, ternyata di surat Al-Ikhlas ini banyak hukum bacaan qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada 5: qaf, to, ba, jim, dal. Ya, bujadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Sedangkan qalqalah itu dibagi 2. Pertama, ada yang disebut qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu adalah huruf qalqalah yang matinya asli. Sedangkan yang kedua itu huruf qalqalah kubro. Huruf qalqalah kubro yaitu huruf qalqalah yang matinya mendatang atau disebabkan karena dibaca waqaf. Nah, contohnya kita perhatikan di surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Nah, asalnya itu dibacanya ahadun. Karena diwakafkan jadi dibacanya ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi matinya bukan asli ya, karena diwakafkan. Maka itu disebut, nah huruf qalqalahnya yang ada di situ adalah huruf dal. Maka itu disebut huruf qalqalah kubro. Iya, betul. Nah, begitupun di ayat kedua, Allahus Samad. Nah, asal katanya dibaca Allahus Samadu. Nah, karena diwakafkan dalnya dimatikan jadi dibaca Allahus Samad. Nah, di situ juga termasuk hukum bacaan qalqalah kubro. Huruf qalqalahnya adalah dal. Sedangkan di ayat ketiga, perhatikan lagi nak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid di situ dalnya sukun atau mati. Matinya asli. Ya, tidak diwakafkan. Berarti itu termasuk hukum bacaan qalqalah sukro. Ya. Di ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, asalnya ini juga ahadun dibacanya. Karena diwakafkan, jadi bunyinya ahad. Nah, itu juga termasuk hukum bacaan qalqalah kubro. Gimana nak? Paham ya? Oke, ini hanya sekilas saja Ibu bahas tentang tajwidnya. Kenapa? Karena ketika kita belajar Al-Quran, tentu harus dibarengi dengan mempelajari hukum tajwidnya, bacaan tajwidnya. Untuk apa? Supaya bacaan kita benar. Benar, bacaannya bagus, ya Nak ya. Nah, karena hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardunya. Namun fardunya memang fardu kifayah. Sedangkan mengamalkan mengamalkan hukum tajwid itu adalah fardu ain mengamalkannya. Jadi kalau mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa gugur atau bisa diwakilkan oleh yang lain ya. Misalnya kita punya kewajiban menuntut atau mempelajari ilmu tajwid. Tetapi karena ada orang lain yang sudah mempelajarinya juga, maksudnya ada orang lain yang mewakilkan, misalkan santri ya. Mereka belajar ilmu tajwid, sedangkan ternyata kita belum mempelajari ilmu tajwid. Nah, kewajiban kita ini sudah gugur oleh mereka yang menjalankan, terwakilkan ya. Sedangkan untuk mengamalkannya itu fardu ain ya. Untuk mengamalkannya itu fardu ain. Nah, jadi anak-anak Ibu harapkan walaupun justru anak-anak sejak kecil ya harus belajar Al-Quran beserta tajwidnya. Sekilas Ibu bahas, mudah-mudahan anak-anak sedikit demi sedikit bisa paham ya dengan bacaan Al-Quran beserta ilmu tajwidnya. Oke, terima kasih. Nah, nanti bisa dipelajari lebih banyak lagi. Anak-anak harus lebih semangat lagi belajar BTAK-nya nanti di level selanjutnya. Nanti anak-anak juga akan belajar ilmu
tajwid ya di BT Aki. Jadi tetap semangat belajarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ada pesan-pesan pokok Quran surat Al-Ikhlas. Nah, ada apa aja? Yang pertama, surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu esa. Jadi di surat Al-Ikhlas ini adalah eh, intinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, ya. Allah itu hanya satu, Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua, artinya tidak diperanakan itu ya. Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan tempat kita berharap segala sesuatu. Ya, kita berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang kita sembah ya, tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Allah tidak ada tandingannya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, ya. Maka wajib kita mengimaninya. Nah, tidak ada yang seperti Allah ya. Dan Allah tidak seperti makhluknya, tidak seperti kita ya. Kalau kita manusia punya ayah, punya ibu diperanakan, punya orang tua gitu ya dan nanti punya keturunan juga. Sedangkan Allah itu tidak. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah tidak punya orang tua, Allah tidak punya anak ya. Allah itu Maha Esa, tunggal. Itu yang perlu kita yakini ya, yang perlu kita imani. Nah, Allah tidak punya sekutu. Jadi, kenapa Ibu mengambil pembelajaran pertama ini Al-Quran dan hadis yaitu tentang surat Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah karena ilmu yang perlu kita pelajari pertama kali yaitu adalah ilmu tentang tauhid ya, yaitu akidah ya. Akidah tentang ketuhanan, ilmu tauhid. Sebagaimana orang tua pertama kali harus mengenalkan kepada anaknya pertama itu tentang ilmu tauhid, mengetahui siapa Tuhan kita. Anak ya, begitupun ibu sebagai orang tua kalian di sekolah, makanya ibu sampaikan terlebih dahulu itu tentang ilmu tauhid yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas yaitu tentang mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang wajib kita sembah selain Allah. Kita berdoa, bergantung segala macam itu hanya kepada Allah. Begitu ya, Nak ya. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Setelah itu, setelah mempelajari ilmu tauhid, barulah kita mempelajari ilmu yang lain, misalkan ilmu fikih ya. Jadi tahapannya pertama ilmu tauhid dulu kita pelajari, akidah ya, ilmu tauhid. Terus ilmu fikihnya dan akidah itu biasanya berbarengan dengan akhlak, akidah akhlak ya. Jadi kita berakidah, kita pun harus berakhlak, harus baik akhlak kita. Ya, jadi jangan misalkan akidahnya bagus, kita kepada Allah ya yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tetapi akhlak kita buruk ya, kepada sesama akhlak kita tidak baik ya, itu juga nanti tidak seimbang. Begitupun misalnya kita berakhlak baik, selalu sodako dan lain sebagainya kepada orang lain, tetapi kita tidak yakin bahwa Allah itu adalah hanya satu-satunya atau ibadah kita kepada Allah itu tidak sempurna misalkan gitu ya, itu pun sama ya. Jadi harus seimbang. Nah, ingat ya Nak ya. Jadi intinya secara singkatnya kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, ya. Rukun iman yang pertama yaitu percaya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, iman kepada Allah. Itu ya Nak ya. Oke, mungkin anak-anak masih ingat dulu ibu pernah mungkin ya atau ketika kalian masih di TK atau PAUD pernah mendengar lagu seperti ini. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Jawabannya, Tuhanku adalah Allah.
agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, 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 Allah Tuhanku. Ya, 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 Islam agamaku. Ya, 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 Muhammad nabiku. Ya, 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 Al-Quran kitabku. Nah, itu sejak kecil kita sudah diperkenalkan siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa agama kita? Agama Islam. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kitab kita? Kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Jadi kita harus mempelajari Al-Quran. Begitu ya nak ya? Paham? Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis, keutamaan belajar Al-Quran. Karena kita adalah umat muslim ya, maka kita wajib mempelajari Al-Quran. Ya, keutamaannya apa? Di sini ada hadis, Ibu bacakan hadisnya. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kita sebagai umat Islam tentu harus belajar Al-Quran sejak dini ya nak ya, sejak usia anak-anak ini. Biasanya kalau kita belajar sejak kecil, ilmunya akan tetap menempel gitu ya, sampai kita dewasa nanti kita akan tetap mengingatnya. Makanya harus sangat dimanfaatkan sejak kecil kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kalau kita sudah bisa belajar untuk diri kita sendiri, kalau kita bisa atau mampu untuk mengajarkan kepada orang lain, maka kita ajarkan. Jika minimalnya untuk diri sendiri ya, kita misalkan sudah tahu nih bacaan Bismillahirrohmanirrohim, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk diri kita sendiri. Misalkan ketika akan memulai suatu pekerjaan atau mau makan dan lain sebagainya, kita baca Bismillahirrohmanirrohim, itu mengamalkan juga ya nak ya. Nah, maka kita harus bersyukur, alhamdulillah kita berada di lingkungan yang baik. Di lingkungan baik itu di rumah ataupun di sekolah, kita dididik, diajarkan untuk mempelajari agama, belajar Al-Quran setiap hari. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, baik hari ini ataupun sampai nanti ya nak ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.